Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Berjumpa kembali dengan saya, Miss Erlinawati. Baiklah abang kakak, hari ini kita masih di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Ingat ya, kita di tema 2, subtema 3 ya nak. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan abang kakak pahami dengan baik dan benar ya nak. Semangat belajar dari rumah. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama supaya abang kakak mengetahui apa bahaya dari kabut asap, kemudian supaya abang kakak bisa mengetahui cara melindungi diri dari kabut asap, kemudian abang kakak bisa memahami karya berupa gambar cerita. Selanjutnya abang kakak bisa memahami cara memelihara organ pernapasan, kemudian mengetahui apa saja bahaya sampah terhadap pernapasan manusia. Selanjutnya, mengetahui kegiatan usaha dan menghargai usaha ekonomi orang lain. Coba kamu lihat gambar bergerak yang Miss tampilkan ini. Ini adalah suasana perkotaan yang memiliki banyak sekali asap, ya, karena salah satunya bisa diakibatkan karena polusi, kemudian bisa diakibatkan karena pembakaran pabrik dan lain-lain. Oke, jadi rupanya itu adalah gambar yang memperlihatkan suasana kota yang penuh dengan kabut asap. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Berdasarkan pantauan indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini dapat dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon O3, sulfur dioksida SO2, dan karbon monoksida CO, serta nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun sakit. Namun, pada orang yang kondisi sehatnya kurang, terkhusus pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bencana yang disebabkan oleh kabut asap terhadap kesehatan? Yang pertama, kabut asap bisa menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. Selanjutnya, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang. Kemudian, kabut asap juga dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang rendah sehingga mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Kemudian yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada, seperti bronkitis, tuberkulosis, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak tertutup. Kemudian kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau yang sering kita kenal dengan ISPA akan mudah terjadi. Nah, cara melindunginya bagaimana, Miss? Nah, ada 8 cara melindungi diri kita agar terhindar dari kabut asap. Pertama,
hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah seperti gedung. Kemudian bagi yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan, jangan terlalu sering keluar. Kemudian yang kedua, selalu memakai masker. Kemudian minumlah air putih yang banyak dan lebih sering agar debu yang masuk ke dalam tenggorokan kita bisa larut di dalam air dan bisa keluar melalui pencernaan seperti urin dan kotoran lainnya. Keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gangguan pernapasan. Kemudian selanjutnya yang kelima, segera lakukan perilaku hidup sehat seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok dan istirahat yang cukup. Selanjutnya upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup. Kemudian buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi ya, sebelum dimasak juga. Kemudian bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Oke, itu dia ya nak, 8 cara melindungi diri kita dari kabut asap. Selanjutnya, coba kamu perhatikan ada karya gambar cerita. Gambar cerita itu apa, Miss? Gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Coba kita perhatikan contoh dari gambar cerita itu. Di situ menceritakan tentang tekun belajar. Nah, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah hadis doa menuntut ilmu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, memuat gambar lebih banyak daripada teks ceritanya. Kemudian gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Nah, coba kamu perhatikan ya nak ya. Jadi kalau gambar cerita itu dia lebih memuat, gambarnya lebih dominan dibandingkan ceritanya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat cara memelihara organ pernapasan. Ini sudah Miss bahas minggu lalu ya. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan seperti istirahat yang cukup, posisi tidur yang benar, kemudian makanan-makanan bergizi, kemudian jaga kesehatan, rajin olahraga, dan banyak minum air putih. Kemudian menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan seperti merokok, kemudian mengkonsumsi minuman yang beralkohol, dan lain-lain. Kemudian merawat organ pernapasan seperti membersihkan rongga hidung, kemudian memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter, kemudian menjaga kesehatan lingkungan sekitar seperti membuat ventilasi udara di dalam ruangan, kemudian membuat tempat sampah yang memang benar-benar tempat sampah, artinya tidak membuang sampah sembarangan, dan membersihkan selokan pada area lingkungan rumah. Kemudian coba kita lihat, ini adalah salah satu gambar tumpukan sampah di mana ada seorang bapak-bapak yang sedang mengutip berbagai sampah seperti plastik, aqua, dan lain-lain yang bisa mencemari lingkungan. Nah, beberapa barang-barang yang diambil itu ternyata bisa digunakan atau dimanfaatkan kembali. Itu adalah gambar pemulung ya nak. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah kembali. Benda itu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Sekarang kita akan melihat beberapa benda yang sudah diolah dari barang-barang atau bekas-bekas sampah seperti botol plastik, kemudian majalah, buku bekas yang masih bisa diolah. Pertama, bisa menjadi tempat minuman kopi. Kemudian yang kedua bisa menjadi botol hiasan bunga. Kemudian bisa menjadi pot untuk tanaman bunga, dan bisa menjadi rautan bagi anak sekolah dasar yang masih menggunakan pensil. Jadi sangat banyak sekali manfaat sampah itu apabila kita bisa mendaur ulangnya ya nak. Nah, sekarang kita akan melihat ternyata ketika pemulung itu bisa mengolah sampah-sampah yang masih bisa diolah, maka disitulah letak
nilai ekonomi. Maka kita tidak harus memandang bahwasanya pemulung itu tidak kita pandang dengan sebelah mata ya nak, tapi bukan berarti pekerjaan mereka itu buruk, akan tetapi bisa mengurangi tumpukan sampah dan bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Nah, seperti pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Nah, pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Nah, maksudnya adalah beberapa barang bekas atau sampah-sampah botol yang diambil oleh pemulung maka diserahkan kepada orang yang menampung beberapa barang bekas itu. Kemudian si penampung akan menjual akan dijual ke produsen ya, supaya diolah. Setelah itu dikirimlah ke distribusi atau distributor. Nah, para distributor akan menjualkan kembali kepada konsumen. Jadi sangat apresiasi sekali bagi para pemulung yang bisa mengolah atau menjadikan barang bekas seperti botol aqua, bekas plastik sebagai nilai ekonomi yang sangat bermanfaat. Nah, ternyata kegiatan usaha yang saling bekerja sama seperti produksi, distribusi, dan konsumsi bisa meningkatkan ekonomi orang lain. Seperti setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Oke, itu dia nak. Nah, di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 sudah Allah jelaskan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Contohnya kita membuang sampah ke sungai sehingga nanti sungai dipenuhi dengan tumpukan sampah, dan air ketika hujan ataupun air ketika hujan maka bisa menyebabkan banjir akibat saluran air tersumbat dari tumpukan sampah tadi. Jadi perbuatan tangan manusia itu Allah perlihatkan dengan memperlihatkan hasil dari perbuatan tangan mereka itu sendiri. Artinya kalau kita buang sampah ke sungai, maka sungai itu akan tersumbat sehingga bisa menyebabkan banjir. Siapa yang dikenai oleh banjir itu? Ya kita ya. Jadi lakukanlah perbuatan yang baik sehingga Allah juga akan membalas kebaikan kita. Nah, itu dia ya nak. Selamat mengerjakan tugas yang ada Miss buatkan di Google Classroom. Hari ini tidak ada LKS ya nak. Kamu cukup mencatat. Silakan kamu cek di Google Classroom yang bagian mana yang harus dicatat. Oke, tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Jangan lupa laksanakan sholat 5 waktu. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.